Mangga. Mangga. Warnanya apa? Hijau. Halus atau kasar? Halus. Halus. Manis gak ya? Manis. Kok tahu? Hari ini Manyu akan menebak benda tapi ditutup mata. Siap nggak? Siap. Aku bawain dua. Gimana kamu biar tahu? Coba ditahu. Pisang. Tahu pisang. Mangga. Tahu. Coba sekarang kita cobain di ini ya guys, dikasih ya guys. Mangga. Coba sekarang ini. Enak. Mangga. Mangga lagi guys. Ya tak lagi guys. Pisang. Tahu belum tahu bisa. Nah. Dan kita yang makan. Setiap orang memiliki kemampuan untuk mengenali benda-benda di sekitar kita. Begitu juga para ilmuwan mempelajari ilmu-ilmu dan fenomena alam yang ada di sekitar kita. Penasaran bagaimana pemikiran yang dibentuk oleh para ilmuwan? Simak video berikut ini. Tetap bersama Mr. Klik, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Halo sahabat rumah belajar, apa kabar? Tentunya sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk menerima materi pada video kali ini tentang penyelidikan IPA. Baik, sahabat sekalian, kita akan belajar tentang apa saja penyelidikan IPA, apa saja objek-objek yang dipelajari di mata pelajaran IPA, dan juga apa saja manfaat kita mengetahui tentang lingkungan sekitar kita. Baik, di video awal tadi kita melihat seorang anak ketika dia mencoba membandingkan bahwa ini kasar atau halus, dia coba menggosok-gosokkan dan dia menjawab bahwa itu halus. Dan ketika dia ditutup matanya, dia pun tahu bahwa itu bisa membedakan bahwa ini pisang ataupun itu mangga. Di sini kita tahu bahwa pisang atau mangga diamati dari indera penciuman. Dan juga dia coba bahwa ini pisang, yang ini mangga. Dari proses mengecap dan merasakan rasa di situ. Jadi kita tahu bahwa pengamatan itu adalah memanfaatkan panca indera. Bisa memanfaatkan mata, bisa memanfaatkan indera peraba, indera penciuman, indera pengecap, bahkan indera pendengaran. Baik, itu adalah langkah yang pertama dalam penyelidikan IPA. Kita tahu bahwa penyelidikan IPA yang pertama adalah pengamatan. Yang kedua, tadi dia bilang mangga manis. Apakah manis? Sebelum dicoba dia bilang mangga itu manis. Ketika dia belum mengecap, itu merupakan pengetahuan sebelumnya. Dia mengetahui bahwa dengan kata mangga itu identik dengan manis. Dan ketika menghubungkan sebuah pola, biasanya anak-anak akan menghubungkan objek dan juga ilmu yang mereka dapatkan. Misalnya mereka sekarang browsing ataupun misalnya cari-cari di buku dan mengaitkan antara mangga itu bisa berwarna hijau, mangga yang jenis ini berwarna kuning, dan yang lain dia mengaitkan. Di sini dinamakan inferensi. Inferensi adalah proses mengaitkan atau menghubungkan sebuah teori dengan sebuah realita menjadi sebuah konsep. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Bahwa setelah mereka mengetahui apa yang mereka pelajari dari pengamatan, inferensi, yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Bisa mengkomunikasikan secara lisan ataupun sekarang bisa juga mengkomunikasikannya lewat medsos atau media sosial, di status Facebook, Instagram, YouTube, bahkan kalau itu misalnya video. Dari situ anak-anak bisa mengkomunikasikan hasil belajar mereka.
Jadi ketika kita melihat berbagai cara tadi untuk penyelidikan IPA, lalu objek apa yang diamati oleh IPA atau ilmu pengetahuan alam di sini? Tentunya adalah semua benda yang ada di alam semesta dan juga interaksinya. Misalnya kita lihat matahari, objek IPA. Cacing, objek IPA. Bakteri, objek IPA. Virus, objek IPA. Corona, objek IPA. Semua yang ada di alam di sini, meja, kursi, dan yang lain, entah itu benda hidup ataupun benda mati, itu merupakan semua objek IPA yang dipelajari. Jadi selain objeknya saja, tapi juga interaksinya. Jadi kita tahu pola dan hubungannya di sini. Lalu, apa saja yang dapat kita peroleh ketika kita belajar IPA? Tentunya kita akan mendapatkan beberapa manfaat ketika kita memiliki pola pikir saintis atau ilmuwan. Jadi manfaat yang bisa kita dapat antara lain memahami berbagai hal atau fenomena alam yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kita bisa memiliki pola pikir untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kita akan berpikir kritis dan logis. Yang keempat, kita bisa meningkatkan kualitas hidup. Dengan teori-teori yang ada di ilmu pengetahuan alam, kita bisa mengubah berbagai bahan-bahan menjadi nilai yang kualitasnya akan meningkat. Misalnya kedelai diubah menjadi tempe, ya pasti harganya pun akan meningkat. Di situ ketika kita mempelajari IPA, kita juga akan mendapatkan manfaatnya. Cukup itu yang kita pelajari hari ini. Dalam penyelidikan IPA itu ada 3 tahapan. Apa saja sahabat? Yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan di situ kita menggunakan alat indera, 5 alat indera. Yang kedua adalah inferensi, menghubungkan beberapa teori ataupun pola dan hubungan sehingga memunculkan sebuah pandangan atau sebuah pendapat. Yang ketiga baru kita mengkomunikasikan. Di sini kita dapat komunikasikan secara lisan ataupun menggunakan media sosial dan bahkan media tulis. Bisa laporan ataupun lewat medsos, YouTube, Facebook, Instagram. Objek yang kita pelajari adalah semua benda yang ada di alam semesta, entah itu benda hidup ataupun benda mati, dan juga fenomenanya atau interaksinya. Dan tentunya kita akan mendapatkan manfaat dari belajar IPA. Jadi dengan belajar IPA tentunya akan mengolah rasa dan mengolah pola pikir kita. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.